Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini Bu Rini ngerekamin jawaban untuk soal-soal yang ada di buku tematik kelas 6 semester 1. Kemarin kan tugasnya materi tematik tematik 1 itu halaman 6 sampai 45. Oke, untuk yang halaman 6 kita lihat ya, tabel diskusikan bersama teman. Karena ini kita kondisinya lagi PJJ, masing-masing mengerjakan di rumah. Bu Rini kasih contoh beberapa, kalian silakan dicek jawaban kalian ya. Kalaupun nggak masih full nggak masalah. Oke, manfaat tumbuhan bagi manusia. Manusia memanfaatkan tumbuhan satu sebagai makanan, sumber oksigen, untuk bahan baku pembuatan rumah, untuk obat-obatan, untuk pemenuhan sumber-sumber zat gizi. Oke ya, untuk menahan laju abrasi, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dan yang lainnya. Jikalau ada yang kalian berbeda di antara jawaban sumber makanan, sumber oksigen, sumber energi untuk rumah, untuk obat-obatan, sumber zat gizi untuk menjaga lingkungan dari abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem, silakan kalian boleh ada jawaban yang lainnya. Untuk tabel sebelah kanannya, manfaat tumbuhan bagi hewan itu juga hampir sedikit sama. Makanan, sumber oksigen untuk rumah juga, untuk keseimbangan ekosistem, untuk saling simbiosis mutualisme. Jikalau ada jawaban yang lain silakan boleh, karena ini memang sifatnya terbuka. Oke, berikutnya yang tadi halaman 6 buku tematik YPI, berikutnya halaman 7. Untuk halaman 7 ini sama, masih tabel tumbuhan dan kandungan gizi. Ini Bu Guru sebutkan beberapa karena ini sebetulnya ada materi tentang kandungan gizi ini pada kelas 5 ya. Bu Reni sebutkan nih, untuk kentang, ubi, singkong, padi itu sumber-sumber karbohidrat. Sedangkan sumber tumbuhan yang mengandung protein itu contohnya bisa kedelai. Lalu untuk yang lemak itu bisa kalian ambil alpukat. Untuk jeruk, mangga itu vitamin C. Untuk wortel itu banyak kandungan vitamin A. Kelapa itu juga banyak kandungan lemak, tebu, karbohidrat. Mungkin juga beberapa sumber tumbuhan lainnya yang kalian bisa cari literaturnya, itu bebas karena sangat terbuka. Jangan lupa kandungan zat gizinya. Kalau untuk karbohidrat ini sumber energi utama, gandum termasuk ya, yang digunakan sebagai untuk penghasil energi. Untuk protein, kalau dari tumbuhan berarti nabati, kalau lemak juga dari tumbuhan berarti nabati. Oke, selanjutnya untuk soal jawaban buku tematik halaman 8 masih diskusikan itu nama tumbuhan dan manfaatnya. Ini umumnya jawabannya juga banyak sekali. Ini yang contoh dari Bu Reni, silakan kalau kalian juga bisa jawaban yang berbeda. Bu Reni ambil contoh jati. Jati ini bisa digunakan sebagai furniture atau alat-alat rumah tangga. Untuk padi ini untuk sumber makanan utama untuk beberapa negara-negara di Asia, termasuk ASEAN dan Asia Barat. India, ada Arab segala macam ya, Asia Timur, Cina, Korea, padi sebagai sumber makanan utama. Sirih untuk obat-obatan, mangga itu untuk diambil serat dan vitaminnya, bisa pepaya untuk memperlancar penyerapan untuk pencernaan juga, kedelai untuk bahan makanan yang mengandung zat gizi protein tinggi, bakau untuk menjaga menahan dari abrasi pantai ya, jadi untuk keseimbangan lingkungan di pantai supaya tidak dampak lingkungan abrasi yang air laut masuk ke daratan bisa dikurangi. Oke, selanjutnya Bu Reni akan berikan jawaban untuk tabel nomor 10. Ini kan nama bunga ya. Nah, nama bunga ini bisa kalian ambil contoh, lihat, tinggal lihat di googling. Mungkin nama bunga, kalau Bu Reni sering sekali menggambarkan gambar bagian bunga yang paling mudah, gambar bunga kembang sepatu atau bunga sepatu ya, karena biasa komponennya jelas. Atau kalian bisa menggambarkan bunga-bunga yang lainnya, bunga matahari, bunga mawar, bunga anggrek dan yang lainnya, atau bunga teratai itu juga boleh. Silakan untuk nama bunga dan gambarnya silakan bebas, kalian bisa tinggal googling dan menambahkan gambar di sana. Berikutnya soal untuk halaman 13. Halaman 13 masih buku tematik YPI. Nomor 1, apakah peranan tumbuhan bagi manusia? Peranan tumbuhan bagi manusia umumnya sebagai sumber bahan makanan dan sumber energi karena menghasilkan oksigen. Ingat, oksigen adalah salah satu gas yang paling utama dibutuhkan untuk sistem pernafasan baik manusia dan hewan. Sedangkan tumbuhan
membutuhkan CO2 yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran pernafasan manusia dan hewan. Jadi kita saling melengkapi. Untuk soal nomor 1 tadi, soal nomor 2, apa perbedaan antara penyerbukan dan pembuahan? Kalau penyerbukan adalah proses serbuk sari, yaitu kelamin jantan jatuh di kepala putik, yaitu sel kelamin betina. Sedangkan pembuahan yaitu proses peleburan atau penyatuan sel kelamin jantan, serbuk sari, dan penyatuan sel kelamin betina, yaitu putik. Selanjutnya nomor 3, tuliskan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh panah. Nomor 1 itu menunjukkan serbuk sari alat kelamin jantan. Nomor 2 menunjukkan mahkota atau sebagai hiasan bunga untuk menarik hewan untuk membantu proses penyerbukan. Biasanya tertarik salah satunya warna-warna yang mencolok dari mahkota, wangi, dan juga nektar. Itu yang disukai ketika hewan membantu proses penyerbukan. Soal yang nomor 4 jawabannya silakan dicek. Tuliskan 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, bisa sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Nomor 5, bagaimana jika tumbuhan tidak berkembang biak? Bisa dipastikan jika tumbuhan tidak ada atau tidak mampu memiliki kemampuan berkembang biak, maka sumber utama berupa bahan makanan dan energi yang berasal dari oksigen bisa hilang. Maka kalau tumbuhan tidak ada, bisa dipastikan makhluk hidup yang lainnya pun satu persatu karena saling ketergantungan dengan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan ya bisa mengalami kepunahan generasi makhluk hidup yang lainnya. Lanjut di soal nomor 14, itu laporan pengamatan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalian bisa mengamati tumbuhan ini dari perkembangbiakan tumbuhan yang ada di rumah kalian, atau kalian bisa sekali lagi bisa googling. Silakan yang pernah kalian lihat amatan kalian, yang paling gampang mungkin kalian nanam aja ya dari kacang hijau. Waktu itu kan Bu Reni pernah share videonya tuh, kacang hijau dibasahin, dilihat proses perkembangannya sehingga sampai menjadi kecambah. Kita sudah nonton videonya kemarin hari Senin, kalian juga bisa googling. Kalian bisa amati juga yang ada di rumah. Kira-kira perkembangbiakan tumbuhan yang kalian amati apa? Alat dan bahannya apa? Silakan dimasukkan gambarnya, gambar tumbuhan yang jadi tujuannya. Ini sekali lagi bebas. Silakan kalian bisa amati tumbuhan manapun dan kalian bisa nonton dari video pun boleh. Kalau yang ada di rumah tumbuhan ini atau kalian melakukan video yang Bu Reni share waktu itu, proses pembuatan kecambah dari kacang hijau menjadi tanaman toge. Silakan itu pun boleh. Lanjut ke halaman 19. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar? Hewan vivipar ini adalah hewan yang melahirkan. Hewan yang melahirkan otomatis dia punya ciri memiliki telinga, memiliki payudara, memiliki rahim, terdapat bulu di sekujur tubuhnya. Contoh hewan apa? Kucing, sapi, domba, kelinci, kanguru. Termasuk sebenarnya kalau itu ada hewan-hewan lainnya kayak lumba-lumba, ada juga paus, banyak lagi yang menyusui ya, yang pasti yang melahirkan. Manusia kategorinya juga vivipar atau melahirkan. Berikutnya halaman 20, tuliskan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar adalah hewan yang bertelur, kebalikan dari yang melahirkan. Vivipar dia tidak punya rahim, tidak punya payudara, tidak menyusui walaupun sama-sama punya bulu. Contoh keluarga ikan, keluarga unggas, ayam, burung, keluarga amfibi, kura-kura, penyu, keluarga serangga, kupu-kupu, nyamuk termasuk ya. Itu yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Itu yang perkembangbiakan ovipar, vivipar, ovovivipar itu adalah cara berkembang biak secara kawin generatif di mana terjadi penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagaimana yang tidak kawin? Ingat ya, yang tidak kawin bisa dengan cara membelah diri. Dia membagi bagian tubuhnya menjadi 2, lalu nanti bertambah banyak 2, 4, atau tunas, bagian atas kepala tunasnya ini biasanya dia memisah lalu tumbuh lagi dengan bentuk yang sama, berkembang lagi. Lalu ada yang fragmentasi. Kalau fragmentasi, contohnya cacing pipih, dia memutuskan bagian tubuh bagian manapun, nanti dia berkembang menjadi bagian yang baru. Oke ya, kita lihat soal-soalnya. Halaman 23, buku tematik YPI.
Mengapa makhluk hidup harus berkembang biak? Untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah atau meneruskan generasi berikutnya. Nomor 2, apakah perbedaan antara generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan generatif itu secara kawin. Sekali lagi, secara kawin berarti terjadi pertemuan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan generatif tadi kawin, lawannya vegetatif. Lawannya kawin berarti tidak kawin, tidak terjadi proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, tinggal ditambahin tidak aja ya, kalimatnya hampir sama. Generatif kawin, vegetatif tidak kawin. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tadi Bu Reni udah singgung, jika cara melahirkan atau vivipar, ciri-ciri hewannya adalah berbulu, memiliki rahim, memiliki payudara, dan menyusui. Walaupun menyusui kadang-kala ada aja yang ditinggalkan anaknya, tapi mayoritas menyusui anaknya. Nomor 4, bagaimana cara berkembang biak hidra? Hidra berkembang biak secara vegetatif dengan tunas, memutuskan kepala tunasnya. Nanti dia akan tumbuh organisme baru dengan tunas yang biasa bagian kayak kepala ya, atasnya itu. Nanti dia akan melepaskan dirinya, dia tumbuh lagi bagian utuh sehingga menjadi makhluk hidup hewan hidra seutuhnya. Nanti putus lagi bagian kepala, biasanya kalau tunas itu identik dengan bagian atas. Berikutnya nomor 5, sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Tadi sudah dibahas, ada ikan, keluarga unggas, burung dan ayam, keluarga serangga, kupu-kupu, nyamuk dan kawan-kawan, ikan. Tadi udah, amfibi, satu lagi keluarga amfibi, baik kura-kura atau penyu atau buaya. Berikutnya untuk latihan soal nomor 24. Soal nomor 24 ini tentang laporkan perkembangbiakan hewan. Silakan, sekali lagi, silakan kalian bebas untuk mengambil pengamatan hewan manapun. Bu, saya nggak punya hewan di rumah. Silakan kalian bisa googling, kalian bisa rekam, atau kalian bisa menonton videonya dari hewan yang kalian amati. Bu, saya punya kucing. Silakan diamati kucingnya, bagaimana cara makanannya. Kalian bisa makanannya apa, cara berkembang biaknya kucing seperti apa, hidupnya di mana. Kira-kira kalau kalian pelihara, usia kucing yang kalian punya atau binatang lainnya itu usianya berapa? Gambar hewannya seperti apa? Manfaatnya kalian melihara hewan ovipar dan vivipar apa? Ovipar kan biasa bertelur ya, otomatis telurnya bisa kita manfaatkan, kita makan atau kita kembang biakan. Vivipar pun sama ya. Bahkan ada orang yang sudah sukses loh bikin menjual pet shop itu dari kucing yang dia punya. Lanjut ke halaman 25. Ini ada tabel kembali, masih lanjutan dari halaman 24 proyek ya. Silakan amati kembali hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian. Bu, nggak ada hewan di dekat rumah, di sekitar saya. Bisa googling. Sekarang apa aja Mbah Google. Silakan googling ya. Lalu soal yang nomor 4 nih, bagaimana sih peta pikiran kamu melengkapi gambar hewan tersebut agar menarik? Silakan kamu tempatkan ini beberapa hewan yang kamu amati dan perkembangbiakannya apa. Bu, yang tengahnya apa? Bebas nih. Bebas, silakan diisi hewan-hewannya. Nomor 5, lauk apa sih yang sering kamu makan di rumah bersama orang tuamu? Nah, lalu masukkan itu di sana ya lauknya itu, dan 1 minggu kamu biasanya makan apa aja sih menunya. Silakan, itu sekali lagi jawaban bebas. Selanjutnya halaman 28. Masih buku tematik IPA YPI. Soal nomor 1, apa yang terjadi dengan gambar hutan yang ada di buku kalian di gambar 1.15? Terjadi penggundulan hutan. Ini bisa juga karena illegal logging. Nah, illegal logging itu apa sih Bu Reni? Mengambil batang-batang pohon yang ditebang, diambil kayunya, nanti ditebang sembarangan tanpa izin, maka ilegal, lalu dijual. Biasanya kayu-kayu tanaman yang nilai jualnya tinggi ya. Oke, nomor 2, bagaimana dengan kelangsungan hidup hewan yang ada di hutan? Otomatis kalau hutannya sudah seperti ini, hutannya mengalami kerusakan. Dampaknya bukan hanya hewan yang akan musnah, tapi dampak panjangnya lingkungan pun akan terganggu. Air yang turun berupa air hujan itu sulit terserap, maka cadangan air tanah pun akan terganggu. Daur air terganggu. Lalu tumbuhan pun nanti akan terganggu dampaknya kalau hewannya musnah. Tumbuhan sudah tidak memproduksi, berkurang produksi oksigennya, dan sumber mata air tanah yang menjadi sumber air minum manusia itu pun akan berkurang. Jadi sangat berdampak luas. Hewan musnah, manusia pun akan lama-lama akan musnah kalau lingkungan hutan sudah tidak ada
karena kita sangat bergantung dengan tumbuhan ya, sumber makanan dan sumber oksigen yang paling utama. Nomor 3, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Tadi Bu Reni sekaligus jawaban nomor 2 dan nomor 3. Untuk manusia dampaknya ya tadi, karena tumbuhan itu adalah sumber utama makanan dan penghasil energi berupa oksigen untuk pembakaran, untuk proses pernafasan. Berikutnya ini ada tentang mari amati, ini tentang ini kenapa sih kita perlunya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan jika tidak dilestarikan ini lama-lama akan langka. Kalau masih langka masih ada yang ditemukan di dunia. Tapi kalau sudah punah atau musnah itu benar-benar sudah tidak ada jejaknya lagi. Kalian hanya tinggal sejarah, paling juga ke googling, cari baca literaturnya, tapi kalian tidak pernah menemukan fisiknya lagi secara utuh, secara real. Misalnya kalau misalnya mau nyari macan, masih bisa ke kebun binatang. Mau lihat singa, masih bisa ke kebun binatang atau taman safari. Kalau benar-benar sudah musnah, itu kita hanya tinggal cerita, hanya tinggal museum, hanya tinggal memandang dari museum, atau kalian cuma tinggal baca googling. Tapi realnya kalian benar-benar tidak pernah melihat. Pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan itu sangat penting. Kalau untuk hewan biasanya kita kenal ada Suaka Marga Satwa, ada kebun binatang, ada taman safari. Nah, bedanya apa sih antara Suaka Marga Satwa sama taman safari dan kebun binatang? Nah, ini istilahnya ya, kita bahas. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka ini ada 2 macam cara melestarikannya. Bisa pelestarian in situ. Biasanya in situ itu in artinya dalam ya. Dia di lokasi tempat hewan dan tumbuhan langka yang asli, habitat aslinya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh di sembarangan orang masuk. Contoh itu cagar alam ya, cagar alam ya, biasa itu istilah cagar alam yang ada di Ujung Kulon, karena kita di Banten ya, Ujung Kulon itu daerah Lebak sana, itu amat sangat dilindungi cagar alamnya, karena memang hewan asli yang dilindungi di sana, badak itu memang rumah vegetasi habitatnya di sana. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk dan juga tidak boleh sembarangan buru-buru diburu. Wah, itu karena memang hewan itu dilindungi, jumlahnya sangat terbatas, makanya disebut hewan langka. Nah, ada juga yang sekarang pelestarian tidak hanya di in situ tapi dibuat ex situ. Apa ex situ? Ex artinya kan keluar. Ex situ itu jadi lingkungan pelestariannya itu dipindahkan dari habitat aslinya. Contoh, kebun binatang, dibuat kebun binatang, ditaruh hewan-hewan langka di sana yang bisa dijadikan pembelajaran untuk manusia atau tempat rekreasi, ataupun taman safari. Biasa hewan-hewan tertentu dipindahkan, dibuat seolah-olah tempatnya itu seperti tempat habitat aslinya, tapi itu tetap dia dipindahkan dari rumah atau lokasi aslinya. Jadi itu ada 2 ya, pelestarian ex situ, pelestariannya di luar habitat aslinya, atau pelestarian in situ, pelestariannya masih di habitat aslinya. Oke, kita bahas soal-soal berikutnya. Masih di buku tematik KPI tema 1. Berikut halaman 37. Cari informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, alami atau buatan. Sekali lagi ini jawabannya sangat banyak. Ini ada di slide yang Bu Reni perlihatkan. Ini banyak sekali dan kalian sudah punya videonya. Sudah ada di link yang pernah Bu Reni kirim, ada di buku juga. Silakan kalian baca kembali. Boleh diisi apa saja nama tumbuhannya. Bu Reni kasih contoh berikut ini. Oke, sebentar kita lihat ya. Oke, nah ini ada ya vegetatif, contoh-contoh vegetatif alami atau vegetatif buatan. Nah, ini ada contoh tanamannya. Oke, contoh bawang merah. Bawang merah itu dari umbi. Umbi berarti vegetatif alami. Pisang vegetatif alami dengan tunas. Jahe, keluarga jamu-jamuan, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak itu pun sama vegetatif alami dari rizoma atau akar tinggal. Bagaimana dengan cocor bebek dengan tanaman paku, suplir, lumut, jamur ya, tanaman saprofit, jamur termasuk dengan cara vegetatif alami. Saprofit itu apa sih Bu Reni? Tanaman yang makan dari sisa-sisa aktivitas makhluk hidup. Makanya suka lihat jamur di sekolah kita. Kamu kalau pernah masih ingat ya, di taman yang koridor atas itu kan ada potongan batang-batang kayu yang suka dijadiin duduk-dudukan. Nah, itu suka banyak jamurnya kan. Lama-kelamaan kursi yang dia di potongan kayu itu lapuk. Jadi ditumbuhin jamur tumbuh di bekas potongan-potongan kayu. Nah, jamur, tanaman paku, cocor bebek itu termasuk vegetatif alami dengan spora. Lalu ada mangga ini bisa dari biji kawin, atau dari vegetatif alaminya kawin dengan biji, atau vegetatif buatan dengan cangkok atau dengan okulasi tempel boleh. Mawar juga bisa dengan vegetatif buatan dengan cara stek.
Berikutnya, tabel yang masih halaman 37 bagian bawah. Manfaat perkembangan biakan generatif, apa keuntungannya sih? Biasanya yang ditanam dengan biji itu tanamannya jauh lebih kokoh, akarnya lebih kuat dan tidak mudah tumbang. Sedangkan kalau yang vegetatif ini cara mengembang biakannya lebih alami dan lebih mudah. Dia bisa dia kelebihannya vegetatif ini ya bisa dibantu manusia, bisa juga alami didiemin aja nanti tumbuh sendiri. Masing-masing punya kelebihannya ya. Oke. Salah satu kita mengembang biakan tumbuhan, menanam tanaman, mencintai tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah lainnya, itu cara kita bersyukur. Maka jangan pernah ragu untuk membantu memberi minum tanaman dengan cara menyiram tanaman di rumah atau memberi makan hewan. Itu juga salah satu bentuk kita cinta kepada ciptaan Allah. Menjaga kebersihan lingkungan, itu juga insya Allah itu jadi pahala buat kita. Ketika kita membersihkan lingkungan di sekitar kita yang dampaknya itu baik juga nanti buat kesehatan kalian, rumah kalian juga lebih nyaman, dan yang pasti setiap perbuatan baik insya Allah dengan niat ikhlas itu karena Allah. Lanjut ya nak, halaman 38 latihannya. Jelaskan perbedaan antara pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ, pelestarian hewan dan tumbuhan langka di lokasi asli tempat hewan itu berada, habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan langka di luar habitat asli makhluk hidup berada. Nomor 2, bagaimanakah cara tumbuhan berkembang biak? Bisa 2 tadi ya, sudah dijawab. Vegetatif dengan cara tidak kawin, sedangkan generatif dengan cara kawin. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang tidak dibantu dengan manusia. Kalau vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dibantu oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Cangkok, okulasi, stek, cloning itu buatan manusia. Kultur jaringan itu juga buatan manusia, itu karena dengan teknologi ya. Nomor 4, sebutkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Tadi Bu Reni udah singgung, spora itu apa sih Bunda Reni? Spora itu di bagian daun itu kayak ada titik-titik totol-totol. Dia kayak serbuk tapi menempel di daun. Nah, itu spora itu kadang suka mudah sekali terbang karena tertiup angin. Ingat ya, penyerbukan kan bisa dibantu, bisa karena angin, anemogami, bisa karena manusia, antropogami, bisa juga karena hewan, zoidiogami. Nah, untuk hewan ini banyak. Ada ornitogami, ada chiropterogami, ada anemokori gitu ya. Jadi atau anemokori itu termasuk kali angin sih anemogami. Ada yang dibantu burung, ada yang dibantu serangga, ada yang dibantu hewan bersayap. Nomor 5, apakah tujuan dari perkembangbiakan tanaman dilakukan dengan cara mengenten? Mengenten itu sama aja menyambung. Nah, batang tanaman 2 jenis yang berbeda disambung, diikat. Itu untuk menghasilkan tanaman baru yang nanti jenisnya bibit unggul karena menggabungkan sifat-sifat varietas tanaman yang berbeda, varietasnya berbeda tapi memiliki keunggulan masing-masing. Maka nanti hasil yang didapatkan tanaman ini adalah bibit unggul karena menggabungkan sifat yang unggul dari 2 jenis tanaman yang varietas atau jenisnya berbeda. Misal bunga mangga ini manis banget, yang satu lagi tapi buahnya kecil, yang satu lagi tanaman mangga buahnya besar tapi kurang manis. Nah, itu dikawinkan bisa nanti hasil anaknya buah mangganya manis dan buahnya besar. Next ya. Selanjutnya ini ada halaman 39. Kalian bisa lihat nih nak, silakan cari di daerah kamu tentang pelestarian hewan yang ada di Banten. Kalau mau bahas tentang yang ada di cagar alam Ujung Kulon, badak bercula boleh, atau hewan-hewan lainnya yang kalian bisa sekali lagi googling. Silakan googling bebas. Sama halaman 40 juga silakan googling saja. Bu, perkembangan vegetatif buatan gambarnya gimana? Bisa tinggal lihat slide ini nih. Bu Reni udah pernah kirim kan? Silakan digambar, dipindahkan saja. Next, halaman 42. Ini evaluasi 1. Bu Reni bacain cepet ya, karena bentar lagi mau buka puasa. Bu Guru belum buka puasa, belum beli apa-apaan. Buka halaman 42, buka puasa nih. Puasa apa? Puasa menjelang Idul Adha. Ini untuk halaman 42, buku tematik KPI, halaman 42, evaluasi 1. Nomor 1.
Perkembangbiakan yang berasal dari potongan batang daun ranting yang kemudian ditanam disebut stek. B. Stek. Nomor 2, ayam ovipar. Ya Pak. Nomor 3, bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangan biakan betina. C. Putik. Nomor 4, ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Jawabannya adalah disukai hewan karena mahkotanya indah, punya punya bunga harum, dan punya serbuk sari yang lengket untuk biasanya untuk apa ya? Untuk bisa menghasilkan bunga sari madu kayak gitu ya, biar dia bisa hisap. Nomor 5, cara berkembang hewan tersebut. Kupu-kupu termasuk serangga bertelur. Nomor 6, Bu Guru agak cepat ya. Bagian bunga yang memiliki warna mencolok menarik perhatian serangga yang datang pada proses penyerbukan. Tertarik karena B. Bagian mahkota. Nomor 7, bunga yang memiliki 2 alat reproduksi yang lengkap disebut B. Bunga sempurna. Nomor 8, penyerbukan jika serbuk sari jatuh kepala putik pada tumbuhan lain yang sejenis namun varietasnya berbeda, kita sebut D. Bastar. Nomor 9, berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Contohnya adalah jamu-jamuan ini ya, atau pohon-pohonan. Jawabannya A. Lengkuas, jahe, temulawak, dan kunyit. Berikutnya, untuk nomor 10, cara berkembang biak tumbuhan berikut disebut merunduk. Kalau yang alaminya geragi atau stolan. Nomor 11, RB pegagan rumput teki stroberi. Jawabannya B. Geragi. Nomor 12, cara berkembang biak memutuskan bagian tubuh membentuk organisme baru disebut A. Fragmentasi. Kalau tunas kan bagian tunas kepalanya yang terpisah. Nomor 13, peristiwa penyerbukan pada gambar nomor 13. Silakan ada nih jawabannya, Bu Guru udah pernah jelaskan. Disebut penyerbukan sendiri. Nomor 14, hewan yang berkembang biak, kambing, ayam, kuda, harimau, kucing, itu termasuk. Nih, hewan vivipar atau beranak. Selanjutnya nomor 15, cara berkembang biak tanaman paku, yaitu ini bukan apa, ini gambarnya tanaman cocor bebek. Ya, cocor bebek ini ada gambarnya nih, tanaman paku. Di slide, silakan dilihat itu jawabannya berarti tunas adventif. Bisa juga stek daun. Nomor 16, hewan berikut gambar merpati. Burung merpati berarti bertelur atau ovipar. Nomor 17, melestarikan jenis hewan tidak mengalami kepunahan adalah tujuan dari berkembang biak. Nomor 18, organ reproduksi jantan pada bunga disebut benang sari. Nomor 19, contoh hewan bertelur, pembuahannya terjadi dalam tubuh, yaitu contohnya burung atau ayam. Oh ya, proses pembuahan ini ada 2. Nah, internal di dalam tubuh induknya, proses pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu di dalam tubuh induknya, atau biasanya hewan-hewan mamalia ya, atau pembuahan eksternal. Ini biasanya hewan-hewan yang bertelur, proses pembuahannya itu di luar tubuh induknya. Ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sudah bertemu, itu nanti ditaruh kembali di tubuh induknya, bisa di mulut kayak ikan mujair, ikan mas, atau katak ditaruh di punggung sang betina. Nanti dia netesinnya di sana. Lanjut ya, perkembangbiakan contoh hewan bertelur yang pembuahannya di dalam tubuh internal, bisa burung, ayam. Nomor 20, perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan cara kawin disebut generatif. Nih ada nih penjelasan generatif. Terus nomor 20 tadi sudah generatif. Nomor 21, hewan berikut masih ya nak. Ini jawabannya keluarga mamalia. Berarti mamalia menyusui atau vivipar. Nomor 22, memiliki kelenjar susu menyusui anaknya, memiliki daun telinga. Wah, ciri hewan apa? Ini ada ciri hewan vivipar atau beranak atau melahirkan. Nomor 23, penyerbukan pada padi dan rumput-rumputan dibantu oleh angin atau anemo. Ini ada ya di slide 35. Anemogami. Ini kalian bisa lihat ya nak, beda-beda kan. Anemogami ada proses yang membantu macam penyerbukan tuh, ada yang hewan, hidrogami air, zoidiogami hewan, autogami penyerbukan sendiri, biasa jagung, kelapa. Antropogami dibantu manusia. Ini yang dibantu hewan ini ada entomogami, ento berarti serangga, orni itu burung, kiroptero itu hewan-hewan yang bersayap. Lanjut nomor 24, hidra. Hidra tuh jenisnya hewan
Hydra itu berkembang biak dengan cara vegetatif atau tidak kawin dengan cara tunas, memotong bagian tunas kepalanya bagian atas biasanya. Nomor 25 contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu air. Bisa hidra, bisa tanaman teratai. Hidrilla ya, hidrilla bukan hidra, hidra mah hewan. Hidrilla, tanaman hidrilla atau teratai. Nomor 26 Romawi 3. Jelaskan peranan tumbuhan bagi kehidupan sebagai yang paling utama sumber makanan dan sumber energi yaitu menghasilkan oksigen. Nomor 27, mengapa hewan dan tumbuhan harus berkembang biak? Agar mampu meneruskan generasi selanjutnya, agar tidak punah atau musnah. Nomor 28, apakah perbedaan penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan, proses jatuhnya kepala sari ke putih. Kalau pembuahan proses bertemunya peleburan ya, proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina membentuk nanti nih membentuk kayak zigot itu nanti menjadi bakal biji, lalu nanti ada bakal buah. Oke, baru jadi buah deh. Lanjut, 29 gambarkan bagian-bagian bunga. You can see this. Bagian bunga nih contohnya. Oke, silakan dilihat slide nomor 32. Kalian bisa lihat, bisa pindahkan atau googling, monggo silakan bebas. Terakhir, soal nomor 45. Nah, 30 bagaimanakah cara berkembang biak ikan dan kupu-kupu? Ikan keluarga ikan, kupu-kupu termasuk serangga. Keduanya tergolong berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Oke, itu aja Bu Reni cukupkan jawaban-jawaban soal di buku tematik tema 1 halaman 6 sampai 45. Silakan kalian cocokkan. Apakah tidak Zoom? Ketika liburan nanti Bu Guru akan kasih di hari Selasa karena hari Senin kita libur. Bu Reni juga informasikan kan Senin akan dibahas. Jadi pembahasannya Bu Reni kirim lewat video YouTube. Silakan kalian cek jawaban-jawaban yang belum ada jawabannya gimana Bu Reni. Silakan kalian boleh pindahkan atau kalian kerjakan. Mau mengikuti jawaban Bu Reni monggo, mau kalian bikin sendiri jawabannya tapi yang tadi sudah panduannya dari Bu Reni juga boleh. Silakan sekali lagi silakan terus dikerjakan. Bu, kalau saya udah selesai buku-buku tematik ini boleh dikerjakan. Boleh sekali, baik LK, buku Platinum, buku YPI. Kalian ada waktu di rumah, silakan dikerjakan soal-soalnya. Nanti kita bahasnya bagaimana Bu Reni? Bu Guru bisa bahasnya lewat kalian mencocokkan dari video. Mau tanya silakan kirimkan pertanyaan kalian japri. Bu, ada yang belum jelas monggo kita bahas nanti di Zoom boleh. Atau mau japri bertanya boleh Bu Reni, boleh sekali di 08 12 19 90 40 64 ya, WA aja. Insya Allah Bu Reni coba jawab. Kalaupun tidak langsung dijawab, biasanya Bu Reni mungkin belum langsung buka ya. Itu aja dari Bu Reni. Lebih kurangnya Bu Reni mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.